nasional berdasarkan survei itu akan ada kenaikan arus Nataru itu kurang lebih 2,71%. Kemudian dari data DIY sendiri itu diprediksi kemungkinan akan ada kenaikan 6%. Jadi data tersebut moda transportasi yang paling banyak nanti dipakai itu adalah mobil pribadi kurang lebih 42,78%, kemudian yang kedua adalah sepeda motor 18,41%. Yang kemudian survei yang selanjutnya, jadi dari data tersebut itu nanti yang tujuannya berwisata itu paling banyak. Jadi selama libur Natal itu kurang lebih 45,67% itu tujuannya berwisata, kemudian 32,36% liburan mudik ke kampung dan hal-hal lain merayakan Natal tahun baru 19,96%. Faktor ini didukung dari waktu libur yang cukup panjang kurang lebih 2 minggu. Kemudian untuk Mas Edi, kalau dari yang dipaparkan dari pusat itu ada pertumbuhan ekonomi yang positif di secara nasional, sehingga kadosipun sangunya banyak, sehingga pada bisa punya tujuan untuk melakukan perjalanan termasuk wisata yang paling banyak. Nah, dalam rangka proses pengamanan Nataru dari Disub ini ada beberapa hal yang nanti menjadi tujuan kami untuk mengantisipasi terkait dengan arus Nataru. Yang pertama adalah tujuannya untuk kelancaran lalu lintas. Yang kedua kemudian untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Yang ketiga tentu saja dengan kelancaran dan keselamatan tadi, aktivitas masyarakat di Sleman sendiri juga nanti akan bisa lancar, sehingga mendukung kelancaran kegiatan masyarakat di Kabupaten Sleman. Nah, yang sudah kami lakukan dari Disub untuk pengamanan Nataru Nino, kami sudah melaksanakan baik pra Nataru maupun nanti kami rencanakan untuk penanganan pada saat Natarunya. Pada saat pra Nataru sudah sejak bulan November kami sudah bergerak untuk melakukan survei terkait dengan jalur alternatif. Kemudian nanti di situ kami melakukan proses pemetaan kebutuhan rambu-rambu yang nanti bisa mempermudah untuk pengguna jalan. Kemudian juga mensurvei titik-titik rawan kemacetan dan rawan kecelakaan. Disub juga demi keselamatan dalam Nataru tersebut, kami melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan rutin di kami sendiri. Dinas Perhubungan kami melayani pengujian kendaraan bermotor yang tentu saja setiap hari ini volumenya cukup banyak, kurang lebih 70-90 kendaraan angkutan yang dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Kemudian kedua juga ada ramcek ke perusahaan otobus untuk mengecek terkait dengan kendaraan. Kemudian ini yang cukup intens saat ini, terutama dari Dinas Pendidikan itu arus atau penggunaan bus wisata untuk sekolah-sekolah. Ini kami juga melakukan proses pengecekan kelaikannya, yang itu kurang lebih dalam 1 tahun ini saja sudah kurang lebih 222 sekolahan yang menggunakan bus pariwisata dengan kurang lebih kendaraan jumlahnya lebih dari 600 kendaraan. Itu juga kami cek terkait dengan kelayakannya, dan termasuk juga karena ini hubungannya dengan nanti paling banyak tujuannya adalah wisata di Sleman. Wisata seperti di Kaluran itu ada jeep wisata, itu juga kami lakukan proses untuk pengecekan kelaikan kendaraan. Kurang lebih di tahun 2025 ini ada kurang lebih 1018 jeep wisata yang kami cek, dan ada yang kurang lebih 900-an yang memenuhi, dan masih ada yang kemudian memang tidak diperkenankan untuk dioperasikan. Kemudian persiapan juga melakukan dengan koordinasi lintas sektoral. Setelah kemarin jumpa pers yang jalan di Padang itu, kami siangnya mengundang seluruh stakeholder lintas sektoral untuk membahas kesiapan Nataru 2025-2026 di Kabupaten Sleman, baik dari Dirlantas, Satlantas, kemudian dari Dinas Perhubungan DIY, dari
Jasara Harja, PMI, kemudian dari Dinas Kesehatan, agar nanti semua bisa terkoordinasikan berkait dengan Nataru tahun 2025-2026. Kemudian nanti pada saat di puncak seasonnya yang kami laksanakan tentu saja pengaturan dan pengendalian lalu lintas, baik di simpang-simpang yang padat, kemudian di gereja karena Natal nanti ada pusat keramaian di sana, kemudian di tempat wisata dan juga pusat belanja. Kemudian kami akan mendirikan posko juga. Untuk posko ini nanti kami dari Pak Mas Noto akan bergabung juga di posko terpadu di Tempel. Kemudian yang kedua nanti juga kami dengan posko di Prambanan, sama bergabung juga dengan dari Polres. Kemudian titik lain nanti kami punya terminal tipe C, ada 3 di Prambanan, di Kantor dan di Pakem, yang itu juga kami punya bagian untuk melakukan proses pengawasan terkait dengan arus Nataru tahun 2025. Kemudian demi pelaksanaan juga kami akan melakukan monitoring melalui area traffic control system ATCS. Ada 8 ATCS yang dikendalikan oleh Disub Kabupaten Sleman, yang itu nanti bagian mengatur agar lancar. Kemudian juga mendukung terkait dengan pengamanan nanti di tempat ibadah, penempatan personel Disub untuk di sekitar gereja-gereja besar, agar nanti juga arus lalu lintas di sana bisa berjalan dengan lancar. Terakhir nanti yang kami lakukan juga memberikan publikasi atau informasi kepada masyarakat berkait dengan kondisi berkait Natal dan Tahun Baru, arus Natal dan Tahun Baru. Kemudian dari hasil survei jalur alternatif kan DIY itu pintu masuknya pertama Sleman itu ada pintu masuk dari Magelang ke Jogja, kemudian dari Wates ke Jogja, dan dari Prambanan ke Jogja. Dari 3 titik itu kami mencoba nanti akan memberikan rambu-rambu untuk beberapa jalur alternatif. Yang pertama nanti alternatif Magelang Jogja melalui ruas jalan Simpang Pasar Tempel ke batas kota. Jadi dari Pasar Tempel itu ke kiri, nanti kemudian masuk sampai di Pulau Watu ke kanan sampai ke batas kota Jogja. Jadi alternatif untuk masuk kota Jogja. Kemudian yang kedua untuk alternatif Solo Jogja melalui jalan Berbah Kalasan sampai ke Simpang Blok O, agar nanti di jalan Solonya tidak terlalu padat, bisa ada jalur alternatif di sana. Kemudian alternatif Wates Magelang sampai Simpang 3 Kelangon. Ini untuk arus yang nanti dari Wates kalau mau arah Magelang itu bisa lewat di jalur Kelangon. Kemudian alternatif menuju Brexit melalui Simpang Pasar Prambanan sampai Brexit. Kemudian alternatif Wates Jogja itu melalui Simpang Langon, kemudian Simpang 4 Pelemburi. Jadi tidak melewati jalan Wates, nanti belok kiri kemudian mengarah ke perempatan Simpang 4 Pelemburi. Kemudian alternatif Magelang Prambanan itu melalui Simpang Pasar Tempel. Kalau ke batas kota itu Pulau Watu ke kanan, ini masih lewat Pakem, kemudian jalur melalui sampai dengan di Simpang Ramayana Bogor. Khusus bus nanti melalui Simpang Pasar Tempel ke Simpang Proliman Bogor. Itu beberapa jalur alternatif yang nanti akan kita pasang rambu-rambu arah agar para pemudik maupun pengguna jalan berkait dengan Nataru ini bisa terhindar dari kemacetan. Kemudian berkait dengan personel yang akan kami libatkan dari Disub, itu ada kurang lebih 80 personel untuk ikut melakukan proses pengamanan Nataru. Kemudian dari peta yang kami survei, ada beberapa titik kemacetan dan titik kerawanan kecelakaan. Berkait dengan rawan kecelakaan ada di Jalan Wates, Jalan Solo, Jalan Magelang, kemudian jalan menuju tebing Breksi. Mohon izin Pak Kadis Pariwisata, mungkin kemarin dari rapat di lintas sektoral itu untuk di tebing Breksi karena jalannya
menanjak ini perlu juga pengkondisian berkait dengan agar tidak terjadi kecelakaan. Mungkin perlu personil yang bisa dilibatkan kalau ganjel, kalau mundur dan sebagainya. Kemudian jalur rawan kemacetan ini berdasarkan pendataan ke Jalan Wates, kemudian Jalan Solo, ini dari Prambanan Janti, kemudian Jalan Magelang, Tempel, Jalan Godian, Jalan Raya Siliwangi, Ring Road Simpang 4 Kronggahan, ya. Termasuk kami kemarin mengundang dari dari pembangun jalan tol. Itu infonya nanti yang Simpang 4 Kronggahan itu yang sekarang masih satu lajur itu akan dibuat 2 lajur pada saat Nataru, sehingga tidak terjadi kemacetan di sana. Harapannya seperti itu. Kemudian dari survei juga masih ditemukan kemarin ada beberapa titik-titik yang jalan masih berlubang. Dalam koordinasi lintas sektoral kemarin diupayakan sebelum tanggal 20 Desember itu semua sudah terkondisikan jalan-jalan berlubang, baik dari PU Sleman, PU Provinsi maupun dari PJN. Kelancaran lalu lintas, ya mohon masyarakat bisa membantu kelancaran lalu lintas dengan salah satunya adalah tertib berlalu lintas. Kalau kita lihat data laka lantas ya, setahun yang meninggal 100 sekian, artinya tiap bulan itu meninggal bisa 12 sampai 20 orang. Sepertinya kok sia-sia sekali ya masyarakat kita meninggal di jalan, gitu kan. Kayak bukan menjadi hal yang heboh, harusnya heboh ini. 1 orang meninggal dibunuh aja heboh gitu, tapi 15 orang meninggal sebulan kok kayak heboh gitu. Nah itu ya faktornya banyak sih, salah satunya adalah kesadaran berlalu lintasnya rendah. Itu juga mohon terkait dengan potensi-potensi kerawanan, mohon teman-teman media juga bantu masyarakat kita selama Nataru untuk tertib berlalu lintas. Terkait dengan kerawanan yang lain, gangguan Kamtibmas, nanti silakan juga untuk sampaikan ke masyarakat kita, terutama remaja jangan mabuk, contohnya hindari selisih kelompok ya. Terus kemudian terkait dengan hal-hal lain, medsos itu mohon untuk bijak bermedsos, menghindari konflik dan lain sebagainya. Terus kemudian kerawanan-kerawanan lain terkait dengan selama Nataru ya mohon yang mampu kita prediksi untuk disampaikan pesan Kamtibmasnya. Kurang lebih itu dari kami Polresta Sleman, rekan-rekan sekalian. Semoga nanti dipersilakan untuk menanyakan manakala nanti masih ada yang perlu dipublikasikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.